أنس أرضي أجلو خبث الأرض ونفلي هو فرضي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Segenap yang kami muliakan, keluarga besar, anak cucu keturunan daripada Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Hindwan, begitu juga kepada segenap para kiai, para alim ulama, para asatidz yang dalam hal ini mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tanpa mengurangi daripada rasa hormat, cinta dan ta'zim Al-Faqir kepada beliau-beliau semuanya. Kita doakan mudah-mudahan keturunan daripada Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Hindwan beserta para ulama, para kiai semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah mudahkan segala urusannya dan Allah menangkan segala perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada segenap hadirin hadirat rahimahkumullah, alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmatnya yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, amin. Merupakan satu kehormatan, merupakan satu kebahagiaan sekaligus berkah tersendiri untuk Al-Faqir ketika dengan izin Allah Al-Faqir ditakdir untuk bisa duduk berkumpul dalam acara yang insyaallah acara seperti inilah diturunkannya rahmat, barokah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Al-Faqir di sini tidak pantas untuk berdiri menyampaikan daripada yang harus disampaikan, karena sebenarnya terus terang saja Al-Faqir di sini hanya mewakili. Kemarin Al-Faqir ditelepon oleh guru Al-Faqir yaitu Al-Habib Zain Baharun, yang mana beliau adalah bagian daripada keturunan daripada Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Hindwan, yang mana tadinya beliau sangat ingin hadir, tapi karena satu urusan sehingga beliau tidak bisa hadir, sehingga Al-Faqir diperintah oleh beliau untuk hadir di tempat ini. Sekali lagi, hadirnya Al-Faqir, berdirinya Al-Faqir di sini adalah imtithalul amr, hanya menjalankan perintah saja, bukan maksud dan tujuan Al-Faqir untuk berceramah di tempat ini. Maka sebaliknya Al-Faqir mengharap
bertabarruk daripada Sohibul Hal. Mudah-mudahan Al-Fakir mendapatkan barokah dan kita semuanya, amin. Hadirin wal hadirat rahimahkumullah, alhamdulillah, acara yang diadakan pada saat ini merupakan satu acara yang sangat luar biasa. Kenapa Al-Fakir katakan ini acara yang sangat luar biasa? Minimal di dalam acara ini ada 3 hal yang sangat luar biasa yang akan mengantarkan orang-orang yang hadir di sini untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir tadi baca ada judulnya di sini, tebarkan kebahagiaan dengan silaturahmi meraih berkah. Baik, kita bahas sedikit tentang silaturahmi. 3 hal yang mengantarkan kita untuk sampai kepada Allah. 3 hal yang ingin Al-Fakir sampaikan yang akan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang pertama, duduknya kita di sini adalah dalam rangka untuk menyambung tali silaturahmi. Yang mana dengan silaturahmi inilah merupakan ajaran daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, dikatakan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Imam Husain radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kepada anaknya, memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, hai anakku, la tashaban, janganlah engkau berteman, berkawan, batiar rahim kepada orang yang memutus tali hubungan silaturahmi. Kenapa? Beliau mengatakan, wajadtu fi mal'unan fi kitabillah fi thalathati mawadhi, karena aku dapatkan di dalam kitab Al-Quran orang yang memutuskan daripada tali silaturahmi di mal'un, dilaknat oleh Allah di 3 tempat. Artinya apa? Sekalipun ada manusia yang dia berhasil bisa masuk dalam Ka'bah, dia melaksanakan salat, meninggal dalam keadaan sujud sekalipun, tapi kalau dia masih memutuskan hubungan tali silaturahmi, haram untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat sekarang, masyaallah hadirin, berapa banyak manusia-manusia sekarang yang hidup, yang mereka tertipu dengan dunianya, dengan sombongnya, mereka membanggakan hartanya, jabatannya, dan lain sebagainya, sehingga dengan mudah dia putuskan hubungan tali silaturahmi hanya karena uang, hanya karena harta. Berapa banyak taretan abuang pak bu, adik kakak, sitom tabu, satu bapak, satu ibu, satu rahim, satu rumah, tapi dia bermusuhan sampai meninggal dunia. Naudzubillah, tsumma naudzubillah, hanya karena warisan, hanya karena harta. Abuang atokar sampai mati taat Allah, tidak ridho untuk melihat jenazahnya. La ilaha illallah. Ajaran siapa yang dia ikutkan kalau bukan ajaran syaitan, ajaran iblis? Kenapa? Karena kesombongan dasarnya adalah dari iblis. Hati-hati, periksa masyaallah hadirin, periksa di antara kita sekarang siapa yang telah memutuskan tali silaturahmi, siapa yang telah dia memutuskan. Maka sekarang adalah momen, saatnya kita untuk menyambung tali silaturahmi. Tahukah kalian bahwasanya rahim, silaturahmi, rahim itu diambil dari nama, daripada nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahim, daripada Asmaul Husna. Rahim ini Pak Bu, ketika diciptakan oleh Allah manusia, ketika diciptakan, maka Allah juga menciptakan yang namanya rahim untuk kaum perempuan. Ketika rahim diciptakan oleh Allah, maka rahim setelah selesai diciptakan, dia berpegang, dia bergelantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, apa yang kau inginkan hai rahim? Maka rahim ini berkata kepada Allah, ya Allah, aku takut ya Allah, nanti ada yang memutuskanku ya Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai rahim, ridhokah kamu, senangkah kamu? Aku akan menyambung orang yang menyambung denganmu, dan aku memutus orang yang memutus denganmu. Artinya apa? Kalau ada orang yang memutuskan tali silaturahmi, demi Allah, dia terputus hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita berputus daripada silaturahmi. Sambunglah tali silaturahmi. Karena apa? Tali silaturahmi diikat dengan keimanan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sampai-sampai Nabi yang mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah,
beriman kepada hari akhir, maka sambung tali silaturahmi. Maka seolah-olah Nabi mengatakan, kalau Anda tidak beriman kepada Allah, Anda tidak beriman kepada hari kiamat, silahkan putuskan tali silaturahmi. Naudzubillah, naudzubillah. Kita lihat sekarang berapa banyak di antara kita yang sudah terputus tali silaturahmi. Oleh karena itu, momen dengan hadirnya di tempat seperti ini adalah momen kita untuk menyambung daripada tali silaturahmi. Yang kedua, dengan hadirnya kita di sini bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Teringat dengan satu cerita ketika Nabi Musa alaihi salam bersama Nabi Allah Khidir. Wa fi riwayah orang soleh di situ. Karena Nabi Khidir mengatakan Nabi, ada yang mengatakan orang soleh, bukan Nabi. Khilaf bainal ulama. Terlepas dari khilaf itu, yang ingin kita ceritakan adalah cerita ini diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, Pak. Bagaimana ketika Allah itu memelihara, ingin menyelamatkan harta daripada dua anak yang soleh, yang dikatakan wakana abuhuma salihah, bahwasanya kedua anak orang ini adalah orang yang soleh. Di sini di dalam tafsir yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa ardah, beliau mengatakan begini, Allah menyelamatkan dua anak yang soleh ini berkat kesolehan ayahnya. Dalam riwayat dikatakan ayahnya yang ketujuh, artinya datuknya yang ketujuh, bukan bapak langsung tapi kakek yang ketujuh. Di sini dikatakan kesolehan seseorang, amal ibadah seseorang tadi itu bisa mengantarkan kepada dua hal kepada keturunannya. Yang pertama adalah memelihara si anak cucu itu sendiri. Yang kedua adalah akan menaunginya keturunannya dunia dan di akhirat. Artinya apa? Hidupnya kita sekarang adalah berkat dari orang-orang soleh terdahulu daripada orang tua kita. Kita yakin bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Hindwan adalah beliau orang yang saleh, orang yang abid, orang yang sangat luar biasa. Maka tentunya keturunannya tidak akan berhenti sampai keberkahannya tidak akan berhenti kepada beliau, maka keberkahannya akan terus berlangsung kepada anak keturunannya. Oleh karena itu, bentuk bakti seorang keturunan kepada sesepuhnya adalah dengan mendoakannya. Ketika seorang pemuda datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Salamah, beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah masih bisa aku ini untuk berbakti kepada orang tuaku? Ya, bisa. Dengan apa? Dengan engkau memohonkan ampun dan berdoa untuk orang tuamu. Maka duduknya kita di sini pada saat ini adalah lebih-lebih daripada abna, asbab, ahfad daripada Al-Habib Abdullah bin Umar. Di antaranya adalah dalam rangka untuk berbakti. Sebagai bentuk bakti adalah mendoakan daripada sesepuh-sesepuhnya, dan inilah adalah amalan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman. Ini adalah generasi-generasi yang baik yang mau mendoakan orang-orang sebelumnya. Maka kita semua insya Allah dijadikan oleh Allah sebagai generasi-generasi yang baik. Yang ketiga, duduknya kita di sini adalah mengharap daripada barokah sahibul hal. Karena demi Allah, dusta, bohong kalau ada orang mengatakan bahwasanya keberkahan orang tersebut akan hilang dengan meninggalnya sahibul hal. Demi Allah, bahwasanya kematian sahibul hal tidak diikuti dengan kematian barokahnya. Barokahnya terus akan mengalir sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, bagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan bahwasanya segala cerita wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, yang mana Allah bercerita kepada Nabi dari semua sejarah-sejarah orang-orang terdahulu dari kalangan para rasul, itu tujuannya litathbitil fuad, litathbitu fuadak, yaitu untuk memantapkan hatimu hai Muhammad.
Maaf ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad hatinya sudah mantap. Nabi Muhammad hatinya sudah kuat. Nabi Muhammad hatinya sudah kokoh. Sekalipun kokoh, sekalipun kuat, sekalipun imannya sudah luar biasa, tapi dipandang perlu oleh Allah untuk diberikan cerita dari kalangan orang-orang soleh sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memantapkan lagi hati Nabi Muhammad. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan hati kita? Tentunya hati kita lemah. Hati kita lemah, hati kita masih goyang, maka sudah barang tentu kita membutuhkan cerita-cerita orang-orang soleh daripada sebelum kita. Maka oleh karena itu, maka hendaknya kita banyak-banyak mendengar daripada cerita-cerita orang soleh, baik dari kalangan para rasul, dari kalangan para anbiya, dari kalangan para ahlul bait, dari kalangan para sahabat, dari kalangan para aulia dan lain sebagainya dari para ulama. Yang mana tujuan cerita tersebut adalah untuk menguatkan daripada iman dan hati kita semuanya. Maka insya Allah dengan duduknya kita di sini mendengarkan cerita-cerita orang yang soleh tadi itu akan menguatkan hati-hati dan iman kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah tegaskan di dalam cerita tersebut ada satu bukti kebenaran. Ada bukti kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, kita coba merenung sejenak. Apa bukti kebenaran di situ? Kalau kita boleh kibana kerja satu naik boleh pakai. Kalau tanya ke sampian Pak, kau lebih sampian kau juk mangkin kini Pak dalam rangka jadi orang penter Pak. Anak banyak kau jadi orang penter. Nabi si atebu, si kocak orang penter kini Pak, bune sarjana, bune sementernya rebeseh. Benar saya jadi pejabat punten Pak, saya kocak orang pintar kena Pak. Akkaruhum lil mauti dzikra, saya banyak ingat kamate. Wa ahsanuhum lahu istidadan, ben saya paling bagus persiapan nak keanggui mate kena Pak. Aduh saya kocak orang pintar. Kenapa? Sebab ada nak bekal mate. Kalau dia mempersiapkan tadi kematiannya, aduh saya kocak orang pintar. Kenapa saya kocak orang pintar? Zahabu, ada tujuan Rasulullah Pak. Zahabu bisyarafid dunya wa na'imil akhirah. Orang saya ingat kamate, orang saya mempersiapkan kematiannya. Arwah kocak orang pintar. Kenapa saya kocak orang pintar? Sebab abahnya menuju kepada kemuliaan dunia dan kenikmatan akhirat Pak. Orang Pak mengla orang kenika atau rok ka Allah atau rok ka Kanjeng Nabi Pak bakal muljah odina. Selama Odi mempersiapkan hari kematiannya, pasti abon ada orang muljah Pak. Tentu kalau tanya ke sampian Pak, hari ojo ngending sampai ngewa, ngending dia. Hah? Tahu lu sudah ngending? Boleh mak terus ini enggak? Bang, tahu saya tegang dulu. Di bekerja dulu Pak. Hari ojo nggak Pak, orang pinter. Nah, kalau kita bilang, kalau ngetes di orang pinter, orang apa Pak? Seingat kalah mempersiapkan kemati. Wah, kalau tanya ke sambian, ada dua ruangan Pak, dua ruangan. Ada ruangan A, ruangan B. Kalau tanya ke sambian, panitia. Donatur dari keluarganya Habib Abdullah keturunan film kasih disoki Pak. Pas ngocak ke sambian. Siapa saya masuk ke ruangan A, jamin oleh PC 10 juta oleh sepeda motor anyar. Jelas? Pas ngocak boleh panitia. Saya masuk ke ruangan B, ada jaminan. Orang penter melese semua Pak. Melese arwah punya pinter Pak, boros yang mana sambian. Anak apa yang kocak pinter Pak? Oleh jaminan. Mon bodoh orang melese ruangan B, orang apa yang mana? Orang bu. Anak apa kocak budu? Ada jamin. Bon, orang tanya sambian pinter apa budu? Tes manggil, tes dulu Pak. Sampian alako sampai dari mulai kulaku sampai malam. Wah, ada palta kau betul sampean Pak. Apakah ada jaminan pasti sobi? Sobu. Sampian sekolah sampian gini Pak.
dari mulai SD sampai kuliah, apakah ada jaminan setelah sarjana pasti oleh lakon sobu mereka pun lakon ada jaminan? Gila ada jaminan saya masuk berarti orang apa mana kudu makin alako sehari sama malam ada jaminan sobi sekolah ada jaminan oleh lakon lakon berarti orang apa mana gimana sampai saya jawab jawab dulu kalau tanya boleh saya hadir makin kenega apakah dijamin pasti mati? Pasti. Berarti orang pintar milih saya pasti apa tidak pasti? Saya pasti pak. Aduh aku cawan pintar. Sampian tojuk kenega pak ngedingaki pak dari beluk tahlil, tasbih, tahmid, amolo, asolawat kenega pak. Oleh kencoran berempat sampian kenega pak. Silaturahmi oleh kencoran boleh. Doa bun sampai tertuh kenega pak. Arya Kencoran sebagai modal sempenan sampean tak ampui menuju kepada sempenan supaya sampean detik nyaman betul mah berarti sampean orang saya tak ada bang soto anda bener tak bisa saya tanda kabang ajan berarti orang ibu pon jelas kira-kira pak pon anak apa mekocak orang pinter kira-kira pak dia menuju kemuliaan dunia. Oh ternyata dunia bener pak mensampean teramul jauh bener pak ikut ajaran Nabi Muhammad sampean ngejar dunia pak aduh nyogok sampai jadi polisi pak bode saya pensiun jadi polisi bode polisi pensiun tentara bode pensiun kalian pun bode pensiun bode kapi pak sekarang pak mati-matian pas pensiun apa gunanya tidak dia pak ada pak cuma coba mungkin kalau tanya sampai pernah nyabis kaki pernah bekto sampai nyabis kaki assalamualaikum waalaikumsalam beda apa dong anu kadinto kiai abdina minta maaf dong abdina pun pensiun bener kiai beda kiai pensiun anak apa yang sombong akhirat pak mansagola polisi pejabat ke dunia bodoh pensi akhirat sifatnya kekal ngejar akhirat berarti kiai ada kiai pensiun kau udah tanya kiai mate mare apa tak mare tahlil ketong are pak polo are 1 tahun sampai sekarang lihat Al Habib Abdullah bin Umar Al Hidwa contoh saya semak pak sampai makin kita muncul so keturunan pak sampai makin terus tak pakai pak apa sebab beliau telah sukses mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiai sampai pernah ziarah ke Khalil Bangkala ke Habib Yusuf Talang sampai makin posak oleh si ziarah pak bener katoronana bener tatanggena bener belena pak apa sebab abu nak kena kamol moljo anak kalau bisa moljo sebab waktu hidup beliau mempersiapkan hari kematiannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pernah ngeding bodoh hola petinju so lambok dipuji pak ngetok tapi dokter mati ada mikirin mati pak tak mati pensiun saya kesoring pak ini dalam rangka untuk menjadi orang jadi orang sementer makanya tojuk nak kalau sampian ini sebagai bukti dalam acara seperti ini ada kebenaran Allah Subhanahu wa taala kebenaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa orang yang atur akan janji Nabi siapa orang yang taat kepada Allah mempersiapkan kematiannya maka insyaallah orang kena kata orang muljo dunia orang kena oleh kenikmatan akhirat singkat cerita di sini pak dari duduknya kita di tempat ini kalau lebih sampai insya Allah yang pertama menyambung tali silaturahmi mudah-mudahan dengan tali silaturahmi inilah akan turun yang namanya barokah dan rahmat menbodok orang kenika pak saya buang pak rahmat tak turun barokah tak turun pak oleh karena itu jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi ingat sekalipun sampian mate bener Ka'bah menpakun amosoan tak bisa pak bahkan Nabi Muhammad seacareta dalam hadis pak bahkan disebutkan dalam hadis tersebut adalah fi jaziratil Arab setan ketika pak sudah putus asa setan ini putus asa untuk mengganggu orang-orang sebudaya Arab ketika pak untuk menyembah dirinya mereka putus asa pak tidak bisa kenapa iman mereka sudah kuat pak sebejat-bejatnya orang Islam mereka pakun tanda yang berkah setan pak
paling tak sambal jangan kene kawan, paling rosak kok. Tapi untuk dia musyrik sampai kafir, insya Allah tak kira Pak. Tapi apa kata Nabi Muhammad, kata setan geneka pon putus asa kata Nabi kecuali satu Pak, tahrish, yaitu dia itu memecah belah, dia membuat orang geneka amoso. Kalau tak sampean dunia berada di antara sampean si amoso Pak, ibu kau sampean tetangga sampean kancan sampean beri amoso bu banyak Pak si abu geneka Pak. Dan banyak di antara kita sekarang gampang amoso satare tangan sakancan. Hati-hati Pak, ini perkara sepele tapi menyebabkan orangnya naudzubillah mal'un, dilaknat, tidak mendapatkan rahmat dan haram tampil masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, duduknya kita di sini kita terima kasih dalam rangka untuk menyambung tali silaturahmi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disinilah menunjukkan bagaimana keberkahan orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, ayo jadikan kita orang yang soleh. Kalau kita belum bisa menjadi orang yang tepat, apa tebuna Allah wa kunu ma'as sadiqin, minimal kau lebih sampian tojuk sareng orang-orang yang soleh, insyaallah bin abid norok soleh. Senomor telok Pak adalah ada bukti kebenaran melakar kau lebih sampian keneka Pak bukti odi betul-betul mempersiapkan kematian kita, maka insyaallah kau lebih sampian jadi orang mulai dunia bengkalaban oleh kenikmatan pagi akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, khususnya kepada para habaib, para syiban. Mohon maaf karena ini hanya intel amar saja menjalankan perintah, dan kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.